Oke, sekarang gue lagi ada di Bandara Suta Terminal 3. Barusan gue proses check-in sama pemeriksaan keamanan sama cop paspor. Nah, tadi waktu gue check-in itu, karena gue kan mau ke Kuala Lumpur. Nah, check-in, mereka hanya nanyain tiket pulang sama berapa hari kita di sana sama untuk tujuan apa. Nah, kita jawab aja, nah, kita berapa hari, terus tujuannya kita holiday. Nah, sama tiket pulangnya tuh nanti kita diminta kasih lihat. Nah, karena sekarang kalau penerbangan internasional ternyata ditanyain tiket pulang. Oke. Selesai check-in, pemeriksaan keamanan, tas segala macam, di X-ray, masuk ke area imigrasi. Nah, tadinya gue kirain imigrasinya udah pakai autogate ya. Mungkin apa karena paspor gue masih yang biasa, atau memang tadi belum pakai autogate. Nah, jadi tadi udah pakai autogate. Nah, di pemeriksaan imigrasi itu, petugas imigrasinya itu nggak nanya apa-apa, dia hanya lihat kita punya tiket, terus kita punya pasportnya masih berlaku apa enggak, dan itu aja. Jadi nggak ada tanya-tanya soal uang apa segala macam ya. Jadi secara garis besar sih, kalau lo punya paspor yang masih 6 bulan lebih masa berlakunya, terus lo punya tujuan yang pasti, lo punya tiket keluar dari negara tujuan, nah insya Allah segala macam proses keamanan, proses check-in sampai proses imigrasi itu nggak ada masalah ya. Jadi nggak setakut yang dipikirin nanti imigrasi ditanyain apa-apa. Nah ya, ini gue lagi ada di Terminal 3 ya, mau ke Kuala Lumpur. Nah nanti gue ceritain juga gimana imigrasi Kuala Lumpur. Oke, itulah imigrasi Indonesia, mantep. Oke, hari ini gue ada di Kuala Lumpur. Gue mau ceritain dulu bagaimana pemeriksaan imigrasi dan bagas ada X-ray di Kuala Lumpur. Gue sampai bandara itu jam 7 malam waktu Kuala Lumpur. Nah, jam 7:10 itu gue udah keluar dari bandara. Hanya 10 menit proses tek ya. Jadi gue di imigrasi itu mereka nggak nanya apapun, sampai mereka nggak nanya tiket pulang aja, dia nggak nanya. Terus mereka nggak nanya gua nginep di mana, dia nggak nanya. Gua bawa uang berapa, dia nggak nanya. Tiket pulang dia nggak nanya. Nah, terus nginep di mana dia nggak nanya. Nah, gua nggak tahu nih apa petugasnya yang emang cinta mati sama gua, apa memang SOP-nya lancar-lancar aja ya. Jadi buat yang lu mau masuk ke Kuala Lumpur, jangan takut. Kuala Lumpur nih friendly, petugas imigrasinya friendly. Selama lu nggak dalam daftar hitam, selama paspor lu 6 bulan ke atas, itu aman-aman aja. Nah, untuk tiket balik, karena gua nggak ditanya, ya
gue saranin sih lu punya tiket balik, karena bagaimanapun tiket balik itu penting. Terus untuk hotel kayaknya nggak pernah ditanya, karena gue beberapa kali kesini juga hotel nggak pernah ditanya. Oke, jadi intinya imigrasi Kuala Lumpur itu sangat tidak menyulitkan pelancong. Oke, nah untuk X-ray-nya pun, X-ray-nya tuh cuman 1 kali gate pemeriksaan, lancar lah. Pokoknya top buat imigrasi Kuala Lumpur sama buat tim X-ray-nya juara. Oke, mumpung gue masih ada di Changi, jadi gue mau ceritain. Kemarin itu gue nyampe Changi jam 11 malam. Nah itu gue lupa masukin ICA, gue lupa ngisi ICA. Ternyata ngisi ICA itu bisa hari H-nya. Gue datang jam 11, gue isi ICA itu jam 9 malam. Jadi hanya 2 jam sebelum gue ketibaan itu gue isi ICA, ya. Itu karena gue lupa. Tapi harusnya sih lu pada jangan gitu ya, karena ICA itu dibuka H-3, ya. Tapi gue cuma infoin isi ICA itu bisa hari H-nya, malahan 2 jam itu gue kemarin isi karena lupa. Oke, untuk proses masuk imigrasi Changi, imigrasi Singapura itu udah top level imigrasi. Paspor gua itu nggak pakai chip, itu masih paspor yang biasa. Dan ternyata pakai mesin baca paspornya dan mesin rekognisinya itu lancar jaya. Memang butuh waktu, tapi itu lancar. Nah, karena pakai sistem segala macam kartu, segala macam gate rekognisi, itu kita udah nggak ditanya-tanyain sama pihak petugas imigrasi. Kita nggak ditanyain kemana, kita nggak ditanyain hotelnya di mana. Nah, jadi kita hanya isi ICA, itu yang hanya dia buka datanya lewat komputer, ya, karena kan kita isi ICA itu masuk database mereka. Nah, jadi di waktu imigrasi Changi itu hanya 1-2 menit langsung clearance, kelar, tanpa nanya mau kemana, tanpa menanya uang berapa, segala macam. Nah, alhamdulillah kita bisa main di Singapura 1 harian. Nah, hari ini gue balik Singapura. Nah, sama juga baliknya itu di mesin rekognisinya itu kita tetap pakai mesin rekognisi. Jadi clear, pulang pergi tanpa cap Singapura. Oke? Jadi buat yang penggemar kumpulin cap, untuk Singapura udah nggak pakai cap-capan lagi, ya. Top buat imigrasi Singapura, pulang pergi pakai face recognition. Tapi jangan lupa isi ICA yang benar sesuai dengan tujuan kita. H-3 harus isi ICA, jangan kayak gua. Keren.